Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para ustaz dan semua bapak-bapak tamu undangan yang kawula hormati. Jagung ini langsung. Anaknya jagung. Siapa yang minta? Langsung ini. Aduk gede lagi. Bapak lagi ini, aduk gitu. Aduk gede. Kamera. Langsung jagung ini. Aduk ngalor, aduk gede terus mencari. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyayangi kita, memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul memenuhi dengan kami. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semuanya senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak tamu undangan yang kawula hormati, yang kami hormati, niat kami sekeluarga mengundang bapak-bapak semuanya, konco-konco kabeh, mohon bantuan zikir fidah, zikir la ilaha illallah untuk almarhum bapakku, bapak mertua Mbah Sane di Jambi. Sebenarnya meninggalnya sudah tahun 2003, fidyahnya sudah kami laksanakan, cuman kemarin belum kepikiran. Setelah bulan Rejab kemarin orang rumah usul gaya bidak kanggo bapak. Terus dilala bulan Rejab sampai saiki lah baru bisa, karena acara terus. Alhamdulillah niki baru saged. Moga-moga yang kami harapkan ridho Gusti Allah kanggo kita kabeh, ampunan Gusti Allah kanggo bapak kula dan juga kita semua. Amin Allahumma amin. Saya ulangi tentang zikir fidah atau atakoh sugro, pembebasan kecil. Pembebasan kecil. Mas aja Pak. Langsung dulu aja, gak apa-apa, langsung dulu aja. Geser mereka. Tangga jangan di sini Mas, jangan di pintu Mas, sini.
Sudah kita ketahui bahwa dari dulu sampai sekarang di berbagai daerah kita, ketika ada seseorang yang meninggal dunia sudah mentradisi dan juga sesuai dengan syariat agama mengadakan acara pembacaan surat Ikhlas sebanyak 100.000 kali sebagai pembebasan besar untuk orang yang meninggal dunia, atau zikir la ilaha illallah 70.000 kali sebagai pembebasan kecil. Namun perlu diketahui bahwa fidah itu ada dua macam. Yang satu fidah kubro, pembebasan besar, yaitu surat Ikhlas yang dibaca sebanyak 100.000 kali. Kemudian fidah sugro, pembebasan kecil, yaitu zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Yang keduanya sama-sama untuk pembebasan si mayit dari neraka, pembebasan orang yang sudah meninggal dari neraka. Ada yang bertanya bahwa apakah ada dalil untuk zikir la ilaha illallah sebagai fidah sugro untuk orang yang meninggal dunia? Ada. Sahih Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawadu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Tambahkan untuk orang-orang yang mati di antara kamu atau orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan pembebasan besar karena jumlah yang dibaca 100.000, dan dikatakan pembebasan kecil karena jumlahnya 70.000. Namun keduanya sama-sama untuk pembebasan dari neraka. Adapun untuk keagungan atau keutamaan kalimat, itu lebih agung kalimat la ilaha illallah. Belasan hadis mengatakan afdhul zikri la ilaha illallah. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang kami ucapkan, yang aku ucapkan, dan nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Pertanyaan, apakah ada dalil dari Al-Quran atau hadis untuk diskusi masalah di atas, dan bagaimana hukumnya? Jawaban, ya betul. Untuk dua at-taqwa itu ada dalil dari hadis. Adapun untuk at-taqwa sugro, pembebasan kecil, seperti dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 118. Langsung gini jagung ini langsung. Gini. Sedangkan untuk at-taqwa kubro seperti dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharut Tauhid, adapun hukumnya adalah sunnah, namun manfaatnya sangat besar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaan lagi, apakah sah zikir fidah sugro la ilaha illallah yang dilakukan oleh orang yang belum baiat thariqah? Jawabannya sah. Dan menurut sebagian ulama ahli thariqah harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya ketika kita berzikir la ilaha illallah, insyaallah bagi yang sudah talqin itu sudah tahu, bagi yang belum tahu mohon maaf. La ilaha illallah, kalimat Allah itu dipukulkan di jantung sanubari di bawah susu kiri, di bawah susu kiri. Awalnya la ditarik dari pusat sampai ke ubun-ubun, kemudian ilaha menoleh ke bahu kanan, di mana bahu kanan bapak-bapak, konco-konco semuanya. Illallah dipukulkan di jantung sanubari yang tempatnya di bawah susu kiri. Caranya seperti itu. Nanti
ketika la ilaha illallah bisa bagi yang sudah talqin di setiap 100 dihentakkan ditujukan ke setiap lataif yang kalian semua sudah tahu. Bagi yang belum talqin, hentakkan kalimat la ilaha illallah itu di tepatnya di jantung sanubari di bawah susu kiri jantung kita. Nah situ. Dalam kitab Fazilatul Asrar halaman 118, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah ihda wa sab'ina alban ishtara bihi nafsahu min Allah azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 71.000 kali, maka ia telah menebus dirinya dari Allah azza wa jalla. Kemudian mohon maaf, kenapa saya memilih zikir fidah ini untuk orang tua kami? Zikir fidah atau pembebasan kecil, karena keistimewaannya zikir la ilaha illallah itu sangat luar biasa. Diantaranya saya ambilkan dari kitab Tanqihul Lubabul Hadis dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, mengatakan diantaranya keistimewaan zikir la ilaha illallah, satu, menolak kekafiran. Jadi orang yang mau berzikir la ilaha illallah dijaga oleh Allah dari kekufuran. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, menghapus dosa-dosa besar. Yang ketiga, mengampuni dosa keluarganya. Kita yang berzikir, keistimewaannya diantaranya dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang sudah talqin, keistimewaan. Yang ketiga, yang keempat, hari kiamat nanti ketika datang di hari kiamat, wajah orang-orang yang berzikir la ilaha illallah, apalagi yang sudah talqin, seperti bulan purnama. Yang kelima, apa keistimewaan zikir la ilaha illallah? Adalah zikir yang paling utama. Tidak ada zikir yang lain yang lebih utama kecuali la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, diamankan dari siksa neraka. Yang ketujuh, menyempurnakan zakat badan kita. Kemudian 8, menolak 99 pintu bencana. Menolak 99 pintu bencana. Seandainya pintu bencana itu sudah terbuka untuk kita, maka dengan zikir la ilaha illallah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi selamat saka bencana iku. Amin Allahumma amin. Yang kesembilan, keistimewaannya menuntun kita ke surga. Yang kesepuluh, ampunan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Yang ke-11, zikir la ilaha illallah itu mengangkat 1.000.000 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan, diantara keistimewaan zikir la ilaha illallah. Bukan hanya manfaatnya itu untuk orang yang meninggal dunia saja, saya ambil zikir la ilaha illallah, tapi juga untuk orang yang berzikir. Orang yang ikut zikir fidah ini juga diistimewakan oleh Allah dengan beberapa keistimewaan yang diterangkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu tadi. Lalu bagaimana dengan surat Ikhlas? Apa enggak ada keistimewaannya? Ada keistimewaannya. Cuman surat Ikhlas itu butuh bacaan, butuh belajar supaya bacaannya benar-benar sempurna, benar-benar betul. Kalau la ilaha illallah di dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbaniyah itu dijelaskan keputusan Muktamar Jamaiyah Thariqah Al-Mutabarah
Bagaimana hukumnya orang yang berzikir la ilaha illallah? Huruf H yang terakhir dimatikan tapi tidak mengambil nafas. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh dan sah. Boleh dan sah. Jadi tetap mendapat pahala atau mendapatkan keistimewaan zikir la ilaha illallah. Kemudian ketika berdoa, keistimewaan berdoa lebih istimewa diawali dengan kalimat alhamdulillah. Bagaimana yang diawali dengan sholawat? Boleh hukumnya, tidak masalah. Cuma ini yang lebih utama, doa itu harus ada sholawatnya, bukan berarti di awal. Tapi kalaupun diawali sholawat itu tidak masalah, hukumnya boleh. Tapi yang lebih utama ketika berdoa ucapkan alhamdulillah yang pertama kali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila hamba mengucapkan alhamdulillah, kalimat itu memenuhi antara langit dan bumi. Dan apabila mengucapkan alhamdulillah untuk kedua kalinya, maka ia memenuhi antara langit ketujuh hingga bumi yang paling bawah. Apabila ia mengucapkan alhamdulillah ketiga kalinya, maka Allah Ta'ala berfirman, mintalah kepadaku, tentu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara keistimewaan zikir la ilaha illallah. Tapi mohon maaf, untuk orang-orang yang meninggal di Desa Topang, kalaupun mau fidah kubro yang dibaca surat Ikhlas 100.000 kali, itu tidak masalah. Saya ulangi, saya tidak akan mengubah zikir fidah kubro menjadi sugro, karena dua-duanya bagus. Terserah mau milih yang mana. Saya bisa menerangkan tentang keistimewaan diantaranya. Surat Ikhlas juga istimewa karena itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, keistimewaan zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan zikir kita benar-benar menjadi pembersih hati, tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nafs, pembersih hati kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat dengki, iri hati, sifat-sifat yang selalu mementingkan diri sendiri, sifat-sifat yang harus kita buang, sifat yang buruk, sifat-sifat sing elek kudu dibuang. Mudah-mudahan dengan zikir ini, zikir yang paling utama, zikir yang paling istimewa, zikir yang tidak ada yang lain lebih istimewa lagi kecuali la ilaha illallah, bisa menjadikan kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran konco-konco, bapak-bapak semuanya membantu kami untuk zikir kita, untuk almarhum orang tua kami Mbak Sanet. Kemudian mohon maaf apabila dalam pelayanan ini kurang memuaskan. Ada yang kurang memuaskan, kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita awali ibadah kita dengan membaca syahadat dan istighfar bersama dengan niat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Keterangan keistimewaan tentang alhamdulillah doa zikir itu juga kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa
ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawawi salafuna sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wal baitil kiram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jamil ulama wal awliya wa syahada wa sholihin wa ulama il amilin khususan Allah Muhammad Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati Syaikhul Jazza ila hadrati man jazana radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaina dzikra lil 'adaqati afdhaluz zikri la ilaha illallah sab'ina alfi tahlilatin bid'ah li nafsi basaran bi Abdullah bi ridha ilahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdhaluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha